Okay, let's go. Okay, let's go. Mereka yang start lambat pukul 9, lagu tak habis lagi, yang tak main lagi. Lagu bagi tak main. Lihat dia, mereka faham. Aku bukan. Malam yang seharusnya penuh nostalgia di Malaysia mendadak berubah jadi ajang pelampiasan amarah penonton. Konser megah yang menghadirkan Wali Band, Raja, hingga Siti Nurhaliza ini berakhir ricuh dengan kekecewaan mendalam. Bayangkan, penonton sudah disidai hampir 1 jam tanpa kepastian, sementara panitia seolah membisu 1000 bahasa. Tak hanya manajemen waktu yang berantakan hingga daftar lagu terpaksa dipotong, visual para penampil pun dinilai melenceng jauh dari tema yang dijanjikan. Tiket mahal tapi pelayanan zong? Tak heran jika netizen kini ramai-ramai menguliti kelalaian sang penyelenggara di media sosial. Ada pula netizen Malaysia menyalahkan Konoha. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Welcome back to Garuda Japan. Salam yeye buat makcik dan pakcik dari tetangga Malaides. Yeye what's up? Kali ini kita akan membahas konser. Konser band Wali katanya. Dengan Raja, ada rencana Siti Nurhaliza, Wali Band lah yang jelas. Band yang cukup lama lah ya. Dan konsernya jadi heboh, ricuh. Karena penonton gak puas hati, udah dilihat cuplikannya, nanti yang panjangnya setelah ini saya taruh. Silakan reaksi. Jadi ceritanya begini, konser ini tiba-tiba dimatikan secara mendadak. Ya hanya beberapa lagu, penonton lagi hype-hypenya, tahu-tahu di-cut, mati langsunglah penitianya, event organizer-nya, IO-nya minta maaf tidak bisa melanjutkan lagi. Ya penonton nggak saya salahkan juga lah ya, penonton ini. Yang nonton di sana saya nggak salahin. Kecewa lah mereka bayar tiket 470 something lah, sekitar 2 jutaan mungkin kalau di rupiahan. Nggak tahu persis saya, mungkin itu yang VIP-nya. Tapi yang jelas penonton ini kesal, maki-maki yang jelek itu. Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Pertama, kalau saya pribadi yang salah itu menurut saya event organizer-nya, ya. Tahu-tahu mereka cut off, apa mereka itu jamnya molor, nggak tahulah dengan yang punya venue, yang punya tempat mungkin janjinya beberapa jam, dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian mungkin mereka molor, jadi pas time waktunya selesai ya di-cut aja sama mereka. Ya wajar aja para penonton yang lagi baru hype, baru enjoy, kesal. Dan sebagaimana yang kita ketahui, musiknya Indonesia di sana memang digemari, digandrungi. Kalau masalah musik Indonesia Malaides ini nyatulah, bisalah, walaupun banyak nyinyiran, banyak iri hati kenapa musik Indonesia merajai Malaides, tetapi penikmat musik di sana nggak peduli, karena seperti yang saya kasih tahu kemarin, musik dengan film itu seni yang nggak bisa dipaksakan. Ini masalah hati, apalagi sekarang udah borderless ya, udah nggak ada batas. Nyanyinya orang Thailand bisa disukai orang Indonesia, nyanyinya orang Indonesia bisa disukai orang Malaysia. Ada TikTok, ada IG, macam-macam.
Jadi ini masalah selera pasar. Berarti secara nggak langsung musik Indonesia itu jauh kualitasnya dari musik Malaysia sehingga digemari dan diterima di sana. Dan kita ingat isu-isu kalau ada yang ngomong musik Malaysia disabotase, nggak masuk Indonesia itu nggak beralasan ya. Yang akan kita bahas di sini apalah kalau saya pribadi yang salah event organizer-nya. Tapi seperti yang kita ketahui ya netizen Maldives mulai ngomong Konoha yang disalahin Konoha. IO-nya yang nggak profesional, yang nggak becus, yang ngakalin uang penonton, ya Konoha yang kena getahnya. Ini tipikal netizen gilanya Maldives ya. Yang kedua, ini ada mungkin ini teori konspirasi aja ya. Bisa aja sabotase disengaja agar membuat image atau citra band-band Indonesia itu jelek, nggak profesional. Masa berapa lagu udah berhenti. Si Wali itu nggak punya katanya tadi ngomong itu, nggak ada kata penutupan, nggak ada ucapan terima kasih, orang di cut off aja, diputuskan begitu saja. Ya, citranya itu bukan saja di EO, mereka nyalahin bandnya juga. Ya, saya nggak mau berpihak salah band, salah siapa. Yang jelas pesan saya untuk band-band Indonesia harus hati-hati untuk kedepannya. Bisa saja ini sabotase atau cara dunia musik Malaysia untuk menjelek-jelekkan band-bandnya Indonesia. Ini band-band Wali, band-band tahun 90-an itu ya kalau nggak salah itu. Saya nggak begitu tahu juga nyanyi-nyanyinya. Itu. Kalau event organizer dia nggak mau tahu, kayaknya mau untungnya aja. Dengan seenaknya minta maaf. Wah, kalau di Indonesia bisa-bisa dilemparin batu tuh ke panggung. Terus yang kedua mungkin disengaja untuk memberikan citra image jelek. Bagaimana menurut teman-teman? Ini menurut saya warning lah ini, peringatan buat band-band Indonesia ke depannya. Harus jelas kontraknya. Main sampai jam berapa, di mana. Jangan lagi main nyanyi beberapa lagu udah putus, ya kesal lah penonton. Ya disalahin bandnya kelihatan kurang ajar, nyanyi nggak selesai, ucapan terima kasih nggak, tahu-tahu tutup bubar begitu aja. Ya, ada dua kemungkinan, memang event organizernya amatiran, hancur-hancuran, mau cari untung aja, tapi yang jadi korban kan bandnya, nama band Wali ini dengan Raja katanya juga ikut di sana. Konsep pakaian juga nggak jelas katanya. Netizennya mulai nyalahin Konoha. Itu atau sabotase khusus untuk memberikan image, karena bersaing secara fair, secara adil nggak bisa kan? Caranya ya begitu, orang nanti akhirnya kesal, band Indonesia paling 2-3 lagu nanti berhenti, kita bayar mahal, citranya kan jelek akhirnya. Itu menurut opini saya ya. Bagaimana menurut teman-teman? Ya hati-hatilah kalau manggung ke sana juga. Saya udah berapa kali lihat kemarin itu artis saya bikin itu videonya. Di airport, airport Kuala Lumpur barang-barangnya dicuri. Langsung dia teriak-teriak. Barang-barang show dia hilang lewat pesawat Air Asia, di pesawat gablek itu. Saya aja sendiri pernah punya pengalaman jelek gara-gara pengen ketemu teman saya di KL karena dia dari Dubai. Diusulkan sama teman saya tuh naik pesawat ini, saya cobalah. Kemudian delay, harusnya berangkat jam 11 malam, tahu-tahu delay, kita ditaruh di hotel kecil. Paginya berangkat, ya delay begitu. Sementara saya punya tiket transit dari KL ke Jakarta ke Bali.
hanguslah pesawat transit saya itu. Saya minta pertanggungjawaban, mereka nggak peduli. Itu jenisnya ya. Sejak itu saya trauma naik Air Asia itu. Belum lagi tingkah flight attendant-nya, pramugarinya, seolah-olah jijik ngelayani kita. Lah, kamu kan tugas kamu kan waiters di pesawat. Mungkin gara-gara orang Indonesia dia gengsi mungkin. Saya bisa ngerasakan itu, melihat dari matanya. Lucu kan? Dia pramugari merasa geli melayani karena itu orang-orang Indonesia. Saya transit dari Kuala Lumpur Jakarta ke Bali, tiket saya hangus gara-gara delay itu. Sejak itu saya nggak pernah lagi naik yang namanya Air Asia itu, gara-gara teman saya itu. Nggak jelas itu pesawatnya. Belum lagi pramugarinya kayak sampah semua. Orang pramugari ya passengermu, penumpangmu, rajamu, kamu harus layani dengan baik, profesional. Walaupun dia dari manapun itu. Begitu saja video kali ini. Ini sisa video lanjutannya. Gimana menurut Anda? Silakan komen di bawah. Check this out. Mewakili pihak penganjur, kami memohon ampun dan maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan yang memahami. Terima kasih. Dan insyaAllah kita akan ubah kekecewaan anda di masa yang akan datang. Saya hanya menjalankan tugas. Tuan-tuan dan puan. Mewakili pihak pengunjung, kami memohon ampun dan maaf. Halo Malaysia, adakah semuanya sudah bersedia? Kumpulan Wali Band sebentar lagi akan menghiburkan anda semua. Jomlah. Penganjur, kami memohon maaf kerana kebenaran untuk kita menggunakan dewan yang indah ini hanya setakat ini sahaja. Penganjur konsert pentas Raja Wali di Ideal Life Arena Petaling Jaya tampil menjelaskan situasi sebenar di sebalik insiden kekecohan apabila persembahan Wali Band terpaksa dihentikan awal malam tadi 10 Januari. Jurucakap mewakili impian Al-Fatih Senyap Berhad, GIS Entertainment and Events dan Infinity Love Creative Venture, ILCV Events berkata, konsert dimulakan lewat dari jadual asal bagi menghormati waktu solat Isyak. Menurut kenyataan itu memandangkan lokasi konsert di Ideal Life Arena dikelilingi kawasan kediaman dan masjid, maka penganjur tidak mahu memulakan konsert ketika azan sedang berkumandang atau ketika jemaah sedang bersolat. Jurucakap terbabit berkata pihaknya berusaha berunding dengan pemilik premis dan wakil Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ untuk memberi peluang Wali Band menyampaikan lagu terakhir buat peminat. Terdahulu kegairahan peminat yang sedang menikmati persembahan Wali Band terganggu apabila dihentikan kira-kira jam 12:30 malam sehingga mencetuskan rasa tidak puas hati. Situasi terbabit berlaku ketika Wali Band sedang mendendangkan lagu Ada Gajah di Balik Batu sebelum pentas digelapkan secara tiba-tiba sehingga ada peminat menyangka kemungkinan prank. Dewan Ideal Life Arena juga bertukar menjadi riuh dan gamat berikutan Wali Band baru menyampaikan lagu ke-7 daripada 14 lagu yang sepatutnya.
Serius lah, tak pernah dibuat macam ni tau. Apalah. Pihak penganjur yang start lambat. Masuk pintu tu pun satu hal juga. Aku semua orang kena balik, nampak? Begitu sahaja. Tak puas hati kan? Saya pun tak puas hati, 500 tak bayar. Itulah. 500 tak. Kan, biasanya wali band dia akan ada penutup tau. Untuk konser dia. Tiba lampu nyala. Balik. Lepas tu dia tak lah. Tak kena beratur. Dahulu kalau dia tiket mahal ni. Dia tu start lambat. Lepas tu ada tak apa-apa. Tak ada tembak. Lepas tu kita pula yang jadi masalah kena balik. Kan prank. Betul-betul. Betul. Masa macam prank. Kita lampu dah buka. Lampu buka. Kita kena balik. Cikgu kita kena masuk. Sebab permit sampai pukul 12 malam. Salah kita ke? Salah kami ke? Betul-betul. Kan? Kan? Dia yang start lambat sejam. Betul si Jai. Pihak penganjur, kami memohon ampun dan maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan yang memahami. Terima kasih. InsyaAllah kita akan ubah kekecewaan kita masuk dalam keadaan. Kami memohon ampun dan maaf. Biasa aku pengang gila weh. Aku Mereka yang start lambat pukul 9, lagu tak habis lagi, yang tak main lagi. Lagu bagi tak main wah. Duit ada, boleh tambah. Aku bukan Abang Toyi. Cari jodoh, tak main lagi. Last kali depa cut weh. Depa cut. Orang bayar mahal, hampa yang start lambat. Kan? Last kali, kami semua sini yang bayar duit. Sini aku tak puas hati penganjur ni. Orang duk tengah layan lah tahu tak? Kalau nak buat event, kan, orang bayar duit lebih, jangan buat event. Hanya start pukul 9, lepas tu orang baik tengah naik, angkat off macam tu ya. Jangan jadi organizer Jangan jadi organizer. Orang main jauh-jauh, daripada Brunei, daripada mana, aku daripada Langkawi. Mangku lah. Tiket kat 2,000 kot. Ramai enjoy. Tak kali apa tak dapat. Dapat voucher rebok je RM30. Macam yang karaoke ni. Serius memang tak puas hati gila. Serius aku tak puas hati. Dia cut off macam tu saja. Dia cut off macam tu saja. Game Wali Band tak ada nak ucap terima kasih ke apa ke. Tak ada langsung.